Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kalau kalian merasa hati kalian penuh, jangan ditambah bebannya, dikurangi. Dengan apa? Dengan jalan dan tenangkan diri. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2143-2144. Bagi seorang kultivator pemurnian tubuh, meskipun dua orang berada di ranah yang sama, kualitas fisik mereka bisa sangat berbeda. Sebagian besar orang yang melatih tubuh hingga ranah santo hanya mencapai tingkat di mana kekuatan otot mereka setara dengan kekuatan energi seorang santo. Jika orang tersebut juga memiliki kultivasi energi di ranah santo, ia akan memiliki dua kekuatan santo sekaligus, yang tentu saja membuatnya jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya fokus pada satu jalur. Namun, esensi tubuh fisik bukan hanya soal kekuatan, ia mencakup pertahanan, kecepatan, dan daya hancur. Teknik tubuh senjata milik Luo Xiu meningkatkan seluruh aspek tersebut secara menyeluruh, menempa tubuhnya layaknya sebuah pusaka dewa. Di seluruh alam tanpa batas, metode ini diakui sebagai jalur pemurnian tubuh terbaik. Banyak orang memahami teorinya, namun sangat sedikit yang sanggup menempuh jalannya. Teknik tubuh senjata menuntut segalanya, teknik tingkat tinggi, keberuntungan yang besar, serta tumpukan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu mencapai tingkat tertentu, keperkasaan tubuh tersebut akan melampaui pusaka dewa di level yang sama. Bagaimanapun juga, kendali seorang kultivator terhadap tubuhnya sendiri akan selalu jauh lebih sempurna dibandingkan kendalinya terhadap senjata eksternal. Semua penjelasan ini sebenarnya hanya merujuk pada satu hal, seberapa jauh jurang perbedaan antara teknik pemurnian tubuh Zichen dengan milik Luo Xiu. Namun bagi para penonton, tindakan Luo Xiu terlihat sangat gila. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan terbesar Zichen terletak pada fisiknya yang telah mencapai batas ekstrim santo tingkat pusat. Bahkan banyak ahli ranah tertinggi yang tidak fokus pada jalur fisik memiliki ketahanan tubuh yang lebih lemah darinya. Cepat menghindar. Di bawah panggung, Yunmeng meremas gaunnya dengan cemas. Tanpa ia sadari, raut kekhawatiran muncul di wajah cantiknya, ia sangat tidak ingin melihat pemuda itu celaka. Sebagai orang yang mengenal peta kekuatan Istana Zhaohua, ia tahu persis betapa mengerikannya Zichen. Namun, tepat di saat semua orang mengira Luo Xiu akan kalah telak, tinjunya dan cahaya pedang yang merupakan perwujudan tubuh Zichen berbenturan dengan dahsyat. Boom! Detik berikutnya, pupil mata semua orang membesar karena terkejut. Mereka menyaksikan cahaya pedang Zichen hancur berkeping-keping oleh tinju Luo Xiu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Diiringi dentuman berat, tubuh Zichen terpental berguling-guling keluar dari panggung tempur sambil memuntahkan darah segar ke udara. Ingin adu fisik denganku? Di atas panggung, Luo Xiu tersenyum penuh percaya diri. Meskipun ia tidak terlalu peduli dengan popularitas, namun sebagai pemilik hati Dao yang tak terkalahkan, ia tetap menikmati sensasi saat menumbangkan lawan-lawannya. Seketika, tatapan penuh kengerian dan ketidakpercayaan tertuju padanya. Hal ini termasuk pandangan terperangah dari Tai Si Miao Sang Nahoda, serta para penatua tertinggi di sekelilingnya. Ini terlalu berlebihan, bukan? Bukankah fisik Zichen disebut-sebut sudah mencapai batas ranah santo? Tapi Luo Xiu melindasnya dengan begitu mudah. Mungkinkah fisiknya sudah mencapai tingkat tertinggi? Fisik tingkat tertinggi? Mana mungkin? Dalam sekejap, area di sekitar panggung tempur menjadi gempar. Riuh rendah suara penonton meledak bagaikan air yang mendidih. Seandainya Luo Xiu adalah seorang ahli ranah tertinggi, mungkin hal ini tidak akan terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, meski Zichen sangat kuat, kehebatannya hanya relatif di kalangan ranah santo, di hadapan keberadaan ranah tertinggi, ia tetap hanya akan menjadi bulan-bulanan. Namun, Luo Xiu bukanlah seorang ahli tertinggi. Ia hanyalah seorang kultivator yang baru saja menembus tahap akhir ranah santo, namun ia mampu melindas Zichen dalam aspek kekuatan fisik. Hal inilah yang terasa sangat tidak masuk akal. Semua orang di Istana Bintang Bumi mengakui bahwa fisik Zichen telah ditempa hingga batas ekstrim ranah santo. Maka muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana Luo Xiu bisa melakukannya? Bagi siapapun yang mengerti tentang teknik pemurnian tubuh, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, fisik Luo Xiu memang sudah benar-benar mencapai tingkat tertinggi. Kedua, teknik pemurnian tubuh yang dipelajari Luo Xiu jauh lebih kuat dan lebih tinggi tingkatannya daripada milik Zichen, sehingga ia mampu memberikan tekanan mutlak meski secara teori berada di tingkatan fisik yang sama. Apapun kemungkinannya, hal ini membuktikan bahwa Luo Xiu bukan orang sembarangan. Besar kemungkinan di belakangnya terdapat sebuah warisan yang sangat kuat. Dalam dunia teknik ilahi, teknik pemurnian tubuh adalah yang paling berharga,
dan semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk didapatkan. Bahkan dalam warisan setingkat dojo sekalipun, hanya murid inti paling utama yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Di dalam hampa kekacauan yang sangat menjunjung tinggi garis warisan ini, siapapun yang membawa warisan teknik kuat bukanlah orang yang bisa diprovokasi dengan mudah. Bahkan jika ia tidak memiliki latar belakang pendukung, sekali orang tersebut tumbuh besar, ia berpotensi menjadi penguasa raksasa di alam tanpa batas. Orang ini tidak sederhana. Mata Tai Si Miao sedikit menyipit. Ia tidak terlalu ambil pusing dengan kekalahan Zichen, melainkan justru menaruh minat yang sangat besar pada sosok Luo Xiu. Bajingan. Di antara kerumunan penonton, Xie An mengepalkan tinjunya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Sebenarnya, sejak pertemuan sebelumnya di mana mentalnya sempat terguncang oleh niat membunuh Luo Xiu, ia sudah menaruh kewaspadaan besar. Namun, meski waspada, ia tetap tidak merasa akan kalah karena ia merasa memiliki kartu as yang sangat kuat. Kini, melihat Luo Xiu mengalahkan Zichen dengan begitu mudah, kekuatan Luo Xiu baginya telah berubah menjadi sesuatu yang tak terduga dan misterius. Di sisi lain, Gongmen King memiliki pola pikir yang berbeda. Sebagai seorang ahli ranah tertinggi, ia merasa berada di level yang bisa memandang rendah semua kultivator di bawahnya. Seberapa kuat pun Luo Xiu, ia tidak memasukkannya ke dalam hati. Baginya, seorang santo tetaplah seorang santo, mustahil bisa melawan kekuatan tertinggi. Turnamen terus berlanjut. Sejak Luo Xiu mengalahkan Zichen, setiap kultivator ranah santo yang bertemu dengannya di atas panggung tempur langsung memilih untuk menyerah tanpa bertanding. Karena Zichen yang selama ini diakui sebagai orang nomor satu di ranah santo saja dilindas dengan mudah, mereka yang sadar diri tidak ingin mencari penyakit dengan mencoba melawan Luo Xiu. Kini, di lingkungan istana Zhaohua, Luo Xiu mulai dijuluki secara sembunyi-sembunyi sebagai Wudi Xiu. Wudi Xiu berarti kultivator tak terkalahkan. Di tingkatan ranah santo, ia adalah penguasa yang tak tertandingi. Di masa lalu, baik Zichen, Bulin Jian, maupun Mo Luoming, paling tinggi hanya menyandang gelar nomor satu, namun tidak pernah ada yang disebut tak terkalahkan. Mereka tidak bisa mencapainya, namun Luo Xiu bisa, karena sejak awal hingga sekarang, ia selalu menunjukkan dominasi total yang menghancurkan. Meskipun Zichen sempat terpental oleh satu pukulan Luo Xiu, kenyataannya ia tidak menderita luka yang sangat parah. Setelah memasuki formasi Zhaohua, tak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Tak lama berselang, giliran Pri Yunmeng yang harus berhadapan dengan Zichen di atas panggung. Walaupun kekuatan Yunmeng sudah sangat hebat, terutama setelah membangkitkan Zirah King Yun dan tombak Jin Yun yang khas dari klan Yun, jelas terlihat bahwa waktu kebangkitannya belum lama. Ia masih kalah tipis dalam hal kematangan kekuatan dibanding Zichen. Dalam pandangan Luo Xiu, kekalahan Yunmeng bukanlah karena masalah basis kultivasi. Secara teori, tingkat energi dan kekuatan keseluruhannya setara dengan Zichen. Namun, Zichen telah menghabiskan bertahun-tahun mengasah diri di Laut Bintang Surgawi, bertarung hidup mati dengan binatang buas, dan melarikan diri dari kejaran monster tingkat kekacauan. Pengalaman bertempur yang nyata itulah yang menjadi kunci, di saat kekuatan dua petarung seimbang, pengalamanlah yang akan membalikkan keadaan di momen krusial. Senjata bakat dari klan Yun benar-benar luar biasa, puji Yu Zhenghao dengan nada kagum. Tanpa menggunakan Zirah King Yun dan tombak Jin Yun, kekuatan Yunmeng hanya bisa dikatakan menonjol, namun belum mencapai puncak ranah santo. Akan tetapi, begitu kedua pusaka bakat itu aktif, kekuatannya melonjak drastis hingga mencapai level tertinggi di antara para santo tingkat pusat, di mana lawan sebanding akan sangat sulit ditemukan. Jika saja pengalaman bertarungnya sedikit lebih kaya, bahkan Zichen pun bisa saja bertekuk lutut di hadapannya. Mengenai senjata bakat, Luo Xiu sudah sering mendengarnya dari Fang Yi saat mereka masih di alam dewa. Makhluk-makhluk unik yang terlahir dengan keistimewaan tertentu biasanya memiliki bakat yang beragam, mulai dari tubuh fisik khusus, jiwa yang unik, hingga garis keturunan yang langka. Senjata bakat adalah salah satunya. Di masa kuno, leluhur mereka mungkin telah memurnikan senjata atau artefak yang sangat kuat hingga tertanam dalam garis darah. Keturunannya kemudian mewarisi kemampuan tersebut dan dapat membangkitkannya jika memenuhi syarat tertentu. Zirah Dewa Sura milik klan Sura sebenarnya juga merupakan sejenis senjata bakat, hanya saja butuh tingkat kultivasi tertentu untuk mewujudkannya menjadi bentuk fisik yang nyata. Zirah Sura yang dimiliki Luo Xiu sendiri adalah peninggalan dari seorang ahli klan Sura tingkat pembuktian Dao. Seiring berjalannya waktu, suasana arena mendadak mencapai titik didih saat nama Luo Xiu kembali muncul di proyeksi formasi. Ribuan pasang mata tertuju pada satu titik, karena nama yang bersanding di samping Luo Xiu adalah Gongmen King. Marga Luo, naiklah ke sini dan jemput ajalmu.
Sesosok bayangan berkelebat dan muncul di tengah panggung. Itu adalah Gongmen King. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia menatap Luo Xiu dengan pandangan sedingin es dan penuh niat membunuh. Jika kau tidak berani naik, aku akan memberimu satu kesempatan untuk berlutut dan mengaku kalah. Pertandingan ini menjadi pusat perhatian utama karena inilah pertama kalinya seorang ranah santo berhadapan langsung dengan ranah tertinggi. Terlebih lagi, meskipun Gongmen King adalah yang paling baru menembus ranah tertinggi di antara 5 anggota inti lainnya, kekuatannya sama sekali bukan yang terlemah. Luo Xiu tetap tenang. Jika Gongmen King ingin menggunakan panggung turnamen duel ini untuk menghabisinya, maka Luo Xiu pun tidak merasa perlu memberikan ampunan. Baginya, ini adalah pertarungan hidup mati. Dan terhadap seseorang yang sudah dianggap mayat, untuk apa membuang-buang kata. Dengan langkah tenang di udara, Luo Xiu berjalan menuju panggung tempur. Sosoknya mendarat dengan anggun, berdiri berhadapan dengan Gongmen King di tengah arena yang kini senyap mencekam. Sepertinya kau memang punya nyali besar. Aku akui kau adalah talenta berbakat, tapi kau terlalu sombong. Hanya bermodal kultivasi ranah santo, kudengar kau bahkan bermimpi ingin menyabet gelar juara pertama di turnamen duel ini. Begitu, kata-kata Gongmen King terlontar, seluruh area pertandingan seketika gempar. Ekspresi wajah orang-orang berubah menjadi sangat aneh. Apa dia bercanda? Sehebat apapun Luo Xiu, dia tetaplah seorang santo. Berani-beraninya dia mengincar posisi puncak. Apa dia sudah gila karena tergiur hadiahnya? Mana mungkin seorang santo bisa mengalahkan ranah tertinggi? Perbedaan antara santo dan tertinggi adalah perbedaan esensi tingkatan. Bahkan jika seorang santo mencapai pemahaman Dao tingkat tertinggi, mereka tetap tidak memiliki kualifikasi untuk menantang ahli tertinggi secara langsung. Benar, ahli tertinggi tidak hanya menguasai kekuatan aturan, tapi energi Dao yang mereka murnikan jauh lebih kuat, tak sebanding dengan ranah santo. Orang ini sombongnya bukan main. Berani sekali bicara begitu. Tapi itu tetaplah khayalan, senior Gongmen akan menyadarkannya betapa mengerikannya kekuatan ranah tertinggi. Hanya dengan satu kalimat, Gongmen King berhasil mendorong Luo Xiu ke tengah badai kritik. Semua orang di sekitar membicarakan hal ini dengan nada meremehkan. Bahkan Yu Zhenghao dan Yun Meng yang berteman baik dengannya pun merasa Luo Xiu kali ini terlalu gegabah. Gongmen King menyeringai dingin. Ia sengaja melontarkan hal itu untuk mengguncang batin dan mental Luo Xiu. Meskipun ia sangat percaya diri, ia tetaplah singa yang mengerahkan seluruh tenaga untuk memburu kelinci. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun untuk menjatuhkan mental lawannya. Sayangnya, ia meremehkan Luo Xiu. Bagaimanapun orang luar menghujat, hati Dao Luo Xiu tetap tidak tergoyahkan. Baginya, fakta lebih kuat dari retorika. Begitu ia menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, mulut-mulut yang mengejek itu akan bungkam dan berubah menjadi rasa ngeri. Melawan seorang santo dengan kultivasi tertinggi, kau masih perlu menggunakan taktik psikologis. Sepertinya di dalam hatimu, kau sendiri tidak punya cukup keyakinan untuk menang, ujar Luo Xiu tenang, menatap tajam ke arah Gongmen King. Aku tidak punya keyakinan. Gongmen King tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Kau benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit. Apa kau pikir karena tak ada yang menandingimu di ranah santo, kau bisa melompati tingkatan untuk menantang tertinggi? Kalau begitu, akan kuberitahu seberapa jauh jarak antara khayalan dan kenyataan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu jurus, agar kau mati dengan kesadaran penuh. Sambil bicara, Gongmen King mengangkat satu jari sebagai simbol kepercayaan diri yang absolut, dibarengi senyum dingin yang mengerikan. Dum, Gongmen King adalah tipe orang yang langsung bertindak. Sebelum kata-katanya benar-benar reda, ia sudah melesat. Tekanan agung seorang ahli ranah tertinggi meledak dari tubuhnya. Bahkan Luo Xiu harus mengakui bahwa sebagai ahli tertinggi, kecepatan Gongmen King sangat luar biasa, tidak kalah cepat dari kecepatan sumber Dao petir. Segel tinju kehancuran, Gongmen King mengerahkan kemampuan ilahi andalannya, sebuah kemampuan ilahi tertinggi kualitas unggul yang ia dapatkan sebagai hadiah saat menjadi anggota inti.